Muhammad. Kembali lagi bersama saya Johnny CFL. Bagaimana kabarnya? Bagaimana hari ini puasanya aman? Baik, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang bisa menambah pahala puasa kita dengan mendengarkan sejarah Nabi Muhammad SAW dari masa kelahirannya hingga wafatnya Nabi Muhammad. Dan yang paling terpenting adalah jika kita mengetahui sejarah perjuangan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam memperjuangkan Islam, maka hati-hati kita akan menimbulkan cinta rindu sayang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Logikanya adalah bagaimana mungkin Anda mencintai seseorang tanpa mengenali orangnya, sifat akhlaknya, sopan santunnya, dan semacamnya itu. Tidak perlu saya membocorkan di awal video, langsung saja siapkan handset agar nontonnya lebih nikmat dan santuy. Dan himbauan dari Johnny CFL, jika video ini membuat kalian terhibur, sudah sepatutnya bagi kalian untuk subscribe, like, comment, and share videonya. Oke, langsung saja setelah intro yang satu ini. Pada awal film dibuka dengan memperlihatkan situasi Mekah pada masa 7 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan mari saya perkenalkan dengan sosok sahabat Nabi Muhammad SAW, sekaligus beliau juga merupakan saudara sepersusuannya yang bernama Hamzah. Ini orangnya. Dan mari saya perkenalkan dengan salah satu tokoh orang-orang musyrik yang bernama Abu Lahab. Ini orangnya, di mana Abu Lahab merupakan salah satu dari 4 orang paman Nabi Muhammad SAW. Dan semasa hidupnya Abu Lahab sangat menentang ajaran Islam dan paling membenci Rasulullah SAW. Di mana di sini Abu Lahab sedang menyerukan kepada seluruh masyarakat Mekah dari berbagai suku untuk menyaksikan sebuah hukuman kepada seseorang yang telah mengkhianati keyakinan mereka, dan siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka Abu Lahab akan memberikan hukuman kepada orang tersebut dengan membakar tangannya. Detik-detik mereka akan menghukum orang ini, datanglah Hamzah dengan menegur Abu Lahab. Hamzah dengan lantangnya mengatakan, "Lepaskan orang itu, wahai Abu Lahab. Jika kalian menghunus pedang, maka saya akan tebas kalian di tempat ini," kata Hamzah. Pernyataan Hamzah tersebut ditanggapi oleh pemimpin utama Bani Quraisy yang bernama Abu Sufyan. Ini orangnya. Abu Sufyan mengatakan, "Apakah kamu akan membuat kekacauan di sini?" Hamzah menjawab, "Kini saya berbicara dengan musuhku secara bertatap muka, dan sungguh dalam dirimu tidak ada kebaikan sama sekali, wahai Abu Sufyan." Abu Sufyan menjawab, "Justru saya menginginkan kebaikan dengan menghukum orang-orang yang telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Abu Sufyan memerintahkan pengikutnya untuk melepaskan orang tersebut dengan syarat dia harus meninggalkan kota Mekah untuk selama-lamanya. Setelah 7 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, ketika itu kaum musyrikin semakin menjadi menyakiti kaum muslimin hingga pada puncaknya. Ketika itu kaum musyrikin ada upaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadi sebab Rasulullah bersama para sahabatnya meninggalkan kota Mekah dan hijrah ke Madinah. Di waktu yang sama ketika itu kaum musyrikin tidak berhenti terus-terusan menyakiti kaum muslimin, salah satunya dengan menutup jalur-jalur orang-orang yang datang di desa kaum muslimin yang merupakan tempat mereka, hingga pada akhirnya kaum muslimin mengalami kelaparan dan anak-anak mereka jatuh sakit serasa ketika itu kaum muslimin tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Dan mari saya perkenalkan dengan seorang pemimpin Bani Hashim yang bernama Abu Thalib. Ini orangnya. Abu Thalib merupakan ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, serta juga dia merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Dan juga Abu Thalib adalah salah satu sosok yang mendukung dakwah Rasulullah SAW. Terlihat dia sedang menulis sebuah naskah. Tak lama kemudian datanglah Hamzah memberikan kabar bahwa para ketua suku sedang berkumpul di Darun Nadwa dalam rangka membicarakan tentang Nabi Muhammad, dan mereka sedang menunggumu. Abu Thalib mendengar kabar tersebut langsung bergegas pergi di sana. Berpindah pada scene berikutnya, sebelum Abu Thalib tiba di Darun Nadwa, Abu Sufyan berkata di hadapan seluruh ketua suku, di mana mengingatkan kepada mereka untuk bertindak dan mencegah dakwah Nabi Muhammad, oleh karena jika dibiarkan maka Nabi Muhammad bersama pengikutnya akan menghancurkan semua berhala orang-orang berziarah ke Mekah. Di sini nampaknya Abu Sufyan mengajak seluruh ketua suku untuk sama-sama mencegah dakwah Nabi Muhammad demi menjaga keutuhan daripada keyakinan mereka. Tidak berselang lama datanglah Abu Thalib, namun rupanya musyawarah yang dilakukan telah selesai. Akan tetapi di sini Abu Sufyan memberitahukan kepada Abu Thalib mengenai pembicaraan mereka tadi, bahwa keadaan perdagangan di Mekah sedang menurun, itu semua karena Nabi Muhammad, dan sedikit memberikan pernyataan membuat Abu Thalib tersinggung, di mana Abu Sufyan mengatakan Nabi Muhammad mengajak orang-orang lemah untuk beriman kepadanya, maka Nabi Muhammad tetaplah akan menjadi orang yang lemah. Secara spontan Abu Thalib menjawabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memilih dia, dan dialah zat yang paling agung di antara kita semua.
گسیرده خداوند. ابو طالب. Lalu kemudian Abu Sufyan dengan sombongnya memperkenalkan pasukannya bahwa pasukan itu berjiwa pemberani dan tidak memiliki rasa takut apapun, sehingga kami akan mengucilkan kalian serta tidak akan melindungi Bani Hashim, yakni Abu Thalib selaku pemimpin Bani Hashim, dan akan terjadi peperangan di antara kita. Itu mendengar ucapan Abu Sufyan, Abu Thalib dengan santainya mengatakan, tidak ada seorang pun yang menyukai pertumpahan darah, tapi kamu jangan lupa jika Anda Abu Sufyan menghendaki peperangan, kami tidak takut untuk berperang, kata Abu Thalib. هرگز نه بر خونی پا گذاشتم نه خونی بر دامنم مگر اینکه دیگران نشانده باشم. ابو طالب. Kita akan flashback di mana alur cerita film akan mundur dan kita akan dibawa pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terlihat ketika itu pasukan Abraha berbondong-bondong menuju Ka'bah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Penduduk Mekah sedang gempar ketika mengetahui pasukan Abraha telah mendekati perbatasan kota Mekah. Terlepas dari itu kita akan melihat ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah. Ini parasnya. Di sini Aminah tidak menghiraukan adanya kedatangan pasukan Abraha yang dimana seluruh penduduk kota Mekah sedang bergegas untuk meninggalkan kota Mekah yang sudah tidak aman lagi. Namun nampaknya ibunda Nabi terlihat santuy dan sepertinya tidak memiliki rasa takut apapun dan hanya berucap sesuai apa yang dia rasakan saat ini, bahwa kelak anaknya nanti akan menjadi sosok yang mulia seperti ayahmu yang menjadi panutan banyak orang, kata Aminah. اولین بار که در وجودم حست کردم گرمای Kembali kita akan diperlihatkan dengan sosok Abu Thalib yang masih terlihat muda, berbeda dengan Abu Thalib yang diperlihatkan di awal film tadi yang sudah terlihat tua, ya karena di awal film merupakan situasi setelah Rasulullah lahir, sedangkan sekarang kita flashback pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu terlihat dia sedang dipanggil oleh istrinya bernama Fatimah. Ini parasnya, di mana Fatimah mengatakan bahwa Aminah tidak mau meninggalkan kota Mekah dan tetap di sini. Mendengar hal itu, Abu Thalib menyuruh Fatimah untuk menyusulnya dan jangan tinggalkan Aminah di sana. تایی برادرم تنهایش نگذار برو برو. Lalu kemudian Abu Thalib mendatangi ayahnya bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merupakan kakek daripada Rasulullah SAW. Tujuan Abu Thalib mendatangi ayahnya untuk memberikan kabar bahwa pasukan gajah sudah mendekati perbatasan kota Mekah. Mendengar kabar ini, Abu Thalib langsung mempertanyakan keadaan Aminah. Abu Thalib menjawab bahwa Aminah memilih untuk tetap di sini dan tidak meninggalkan kota Mekah. Akan tetapi saya telah menyuruh Fatimah untuk menjaganya di sana, kata Abu Thalib. Lalu kemudian Abu Thalib menyuruhnya untuk mencarikan orang-orang Habasyah untuk menemaninya menghadap ke Raja Abraha membicarakan terkait peristiwa tersebut. کسی رو هم پیدا کن زبان حبشی بدونه. Sesampainya di sana, kita akan melihat sosok Abraha yang merupakan Raja Habasyah. Ini orangnya. Dengan sombongnya Abraha mengatakan bahwa menyuruh Abdul Muthalib bersama penduduk Mekah untuk meninggalkan sesembahannya dan harus taat patuh tunduk kepadanya. Dan jika Abdul Muthalib menolaknya, maka si Raja Abraha yang biadab ini akan menghancurkan kota Mekah, khususnya akan menghancurkan rumah suci mereka yaitu Ka'bah itu sendiri. Mendengar pernyataan Abraha, Abdul Muthalib terlihat santuy, sepertinya tidak memiliki rasa takut apapun, dan Abdul Muthalib adalah sosok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan, kota Mekah dan Ka'bah saya serahkan kepada Tuhanku, kata Abdul Muthalib. Jawaban Abdul Muthalib membuat Raja Abraha semakin geram dan memberhentikan dialog mereka sampai di sini, serta mengancamnya di mana saya akan menghancurkan kota Mekah dengan menguburnya, kata si biadab ini. شهر و خانه خود صاحبی دارند. کتما اون نبی تو گیزه بیت چای کرنیه. از سپاه من دور شو این شطور Keesokan hari pun tiba, kota Mekah terlihat sudah tidak memiliki penghuni. Tersisa Abdul Muthalib bersama keluarganya. Abdul Muthalib tidak memiliki kekuatan berupa senjata untuk mempertahankan Ka'bah. Dia hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah. Setelah berdoa tak berselang lama, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan mengirim ribuan burung ababil dari neraka dengan membawa 3 batu panas di setiap satu ekor burung. Terlepas dari itu, ketika pasukan Abraha sampai pada titik perbatasan kota Mekah, dengan kekuasaan Allah, gajah-gajah mereka berhenti dan tidak mau memasuki kota Mekah. Tak lama kemudian datanglah burung ababil dengan menghujani pasukan Abraha menggunakan batu-batu panas hingga akhirnya seluruh pasukan Abraha tewas bertumbangan.
Malam pun tiba, ketika itu orang-orang Yahudi dan Kristen termasuk pendeta mereka dikagetkan dengan munculnya sebuah cahaya dari atas langit, disusul lagi dengan robohnya 14 beranda istana. Pendeta-pendeta ketika itu merasa gembira dengan adanya cahaya tersebut oleh karena dalam kitab mereka berbunyi nanti di suatu saat akan muncul utusan Allah di antara kalian ditandai dengan munculnya cahaya di atas langit. Dan salah satu pendeta dari Mekah yang tidak jauh dari rumah Aminah, dia melihat cahaya tepat ada di rumah Aminah dan ternyata betul ketika pendeta ini menghampiri cahaya tersebut, dia melihat Aminah sudah melahirkan anaknya tepat pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Dalam buku Surah Nabawiyah dijelaskan bahwasanya Aminah menceritakan ketika melahirkan Rasulullah, dari faratsku keluarlah cahaya yang membuat ketika itu istana-istana negeri Syam tersinari karena kelahiran Rasulullah SAW itu. Abdul Muthalib setelah mengetahui Aminah telah melahirkan cucunya, dia memberikan makanan kepada seluruh masyarakat Mekah sebagaimana kebiasaan bangsa Arab ketika mereka dikaruniai seorang anak. Di tengah-tengah Abu Thalib sedang memberi makanan kepada orang-orang, dia dihampiri saudaranya bernama Abu Lahab. Melihat hal ini, Abu Lahab mengatakan bahwa apa yang dilakukan ayahnya itu adalah sesuatu yang bodoh. Kata Abu Lahab, sesampainya di rumah, Abu Lahab ditanya istrinya yang bernama Jamilah ini parasnya. Jamilah bertanya kepada Abu Lahab yaitu, kenapa ayahmu membagikan makanan kepada orang-orang? Abu Lahab menjawab, yaitu syukuran kelahiran cucunya sebagai bentuk kebahagiaannya. Jamilah mendengar kabar Aminah telah melahirkan anaknya, mengingatkan kepada Abu Lahab untuk tidak memberikan budak mereka guna menyusui anak Aminah. Jadi sedikit saya jelaskan kebiasaan orang-orang Mekah itu, ketika mereka punya anak, maka mereka akan mencari wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit iklim di perkotaan, dengan tujuan agar bayi-bayi mereka kuat berotot kekar dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak itu. Berpindah pada scene berikutnya, kita akan diperlihatkan dengan para pendeta yang sedang berkumpul membicarakan mengenai timbulnya cahaya di atas langit ketika Rasulullah dilahirkan. Di setiap pendeta memiliki pendapat yang berbeda-beda, di antaranya ada yang mengatakan cahaya tersebut harus berbentuk api, sedangkan apa yang dilihat itu hanyalah sebuah sinar saja. Ada juga yang mengatakan sekarang kita sudah tahu saat ini sudah ada tanda seseorang bayi istimewa yang dilahirkan, dialah yang akan menjadi seorang utusan Allah untuk kita semua, sehingga kita wajib untuk mengimaninya. Dari sekian beberapa pendapat yang ada, akhirnya tersimpulkan mereka akan memberitahukan tentang peristiwa ini kepada orang-orang Yahudi yang ada di Mekah, bahwa mereka baru saja melihat tanda bayi utusan yang telah dilahirkan dan mereka akan pergi di Mekah dengan tujuan melihat setiap bayi yang baru dilahirkan. Keesokan hari pun tiba, kita akan diperlihatkan dengan penduduk Mekah sedang gembira di hadapan Ka'bah dengan menyaksikan anak-anak mereka sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab ketika mereka dikaruniai seorang anak. Terlepas dari itu, ada dua orang pendeta mendatangi kota Mekah dengan tujuan untuk mencari bayi utusan Allah. Namun pendeta ini ketika melihat bayi-bayi itu tidak merasakan ada tanda-tanda apapun bahwa bayi yang mereka lihat itu bukanlah bayi yang mereka sedang cari. Abdul Muthalib setelah 7 hari kelahiran cucunya, dia juga mengadakan akikah dan menyaksikan cucunya. Lalu kemudian dia membawanya serta memasukkan bayi Aminah ke dalam Ka'bah sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, lalu mendoakannya. Setelah itu dia keluar dan memberikan nama cucunya di hadapan seluruh penduduk Mekah dengan memberinya nama Muhammad. Untung saja pendeta yang datang tadi sudah pergi ketika Abdul Muthalib memperlihatkan cucunya di hadapan masyarakat kota Mekah. Andaikan pendeta belum meninggalkan tempat tersebut, mungkin saja mereka akan mengambil cucu Abdul Muthalib itu. Muhammad. Kembali kita akan diperlihatkan dengan Abu Lahab. Terlihat dia sedang mendatangi rumah Aminah dengan tujuan untuk memanggil budak istrinya yang bernama Thuwaibah. Lalu kemudian dia dihampiri seorang perempuan di mana perempuan ini mengatakan Thuwaibah sedang menyusui Muhammad. Namun rupanya Abu Lahab merasa keberatan jika budak istrinya itu menyusui anak Aminah. Perempuan ini berkata, bukankah Muhammad itu adalah ponakanmu? Abu Lahab secara spontan dia mengatakan, aku tidak peduli dengan hal itu. Dengan berat hati, Aminah menyuruh Thuwaibah untuk pulang sebab dia tidak menginginkan Thuwaibah dimarahi Abu Lahab.
Kembali kita akan diperlihatkan dengan Abdul Muthalib terlihat dia sedang mendatangi kediaman Abu Lahab dengan memarahinya setelah dia mengetahui Abu Lahab tidak merelakan budaknya untuk menyusui anak Aminah, di mana dia mengatakan ponakanmu hampir mati kelaparan dan kamu malah membiarkannya, kata Abdul Muthalib. Lalu kemudian dia menawari Abu Lahab untuk membeli budaknya, namun Abu Lahab tidak mengiyakan permintaan ayahnya dengan berdalih budak itu adalah milik istriku dan Jamilah melarangku untuk menjualnya. Mendengar ucapan Abu Lahab, Abdul Muthalib langsung geram dan mengatakan seorang Qabil saja tidak membenci saudaranya meskipun kakaknya Qabil selalu menzoliminya, dan kamu sendiri tidak menyayangi saudaramu sendiri, kata Abdul Muthalib. اینه که تو به برادرانت داری ابولهب. Kembali kita akan diperlihatkan dengan para pendeta di mana mereka sedang digelisahkan dengan tanda peristiwa kelahiran Nabi Muhammad yang membuat di antara mereka terjadi keraguan, di mana bagi orang-orang yang mengimani Nabi Musa mereka mempercayai hal itu, sedangkan bagi mereka yang mengimani Fir'aun mereka tidak mempercayainya oleh karena Fir'aun sendiri tidak mengatakan hal itu, sedangkan Nabi Musa pernah menyampaikan kepada umatnya terkait nantinya akan ada munculnya seorang nabi. لو زدين وش الفرقة كيفيش عمري ما مشه شلي سفك ومتساه شني يشلي أمري. Terlepas dari itu, pendeta ini menyuruh Ismail untuk ke kota Mekah dengan memberinya sejumlah uang yang begitu banyak. Uang ini digunakan untuk membeli bayi yang memiliki tanda-tanda kenabian pada fisiknya. Motivasi mereka untuk mendapatkan bayi itu adalah karena mereka meyakini anak yang baru lahir di kota Mekah itu merupakan seorang nabi yang terutus yang akan menyelamatkan mereka dari kelaparan. Sesuai yang tertulis di kitab-kitab mereka, sehingga mereka memutuskan untuk mencari anak itu bagaimanapun caranya. هنشماهك دولاهاي كيفيش عسيماني ممري عربيم لما من بهم تنال مشيع. Baik, videonya bersambung sampai di sini. Sampai jumpa di part keduanya. Channel Jeffel sekali lagi akan berkata kepada seluruh penghuni YouTube, yaitu apabila hati Anda ingin menumbuhkan cinta, rindu, sayang kepada manusia yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka Anda wajib untuk mengetahui sejarah perjuangan Nabi Muhammad ketika menyelamatkan Islam. Hari ini kamu berpuasa, hari ini kamu bergembira dengan adanya bulan Ramadan, tapi ingat, jikalau andaikan Nabi Muhammad tidak ada, maka tidak ada juga hari-hari yang mulia seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, sholat, iman, adab, itu semua adanya hari-hari yang mulia karena adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu. Oke, sampai jumpa di video part keduanya dan terima kasih sudah menonton video ini.